Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan, kok bisa kasus ini terjadi, kayak gitu. Buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, sebelumnya selamat datang. Di sini aku Hikamas membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di komen ya, sekiranya ada pertanyaan atau hal yang menarik untuk kita bahas. Oke, kita akan membahas terkait dengan kasus yang sangat viral terjadi di daerah Semarang. Mungkin teman-teman di sini juga sudah mengetahui terkait dengan seorang pelajar siswa SMK yang dilakukan atau mendapatkan penembakan dari seorang polisi, yang dimana awalnya tuh karena tawuran. Bagaimana sih kronologinya dan siapa yang menjadi korban dan juga pelakunya, dan bagaimana ini bisa terjadi gitu, dan juga apa hikmah dibalik kasus ataupun pembelajaran pada kejadian kali ini gitu. Nanti kita akan bahas, jadi jangan lupa untuk disaksikan sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke, kita awali dengan adanya profile terlebih dahulu. Profile terkait dengan siapa siswa ataupun pelajar SMK ini gitu. Siapakah beliau? Yakni seorang pelajar bernama Gama Rizkinata Oktavandi. Beliau merupakan sekolah di SMKN 4 di kota Semarang. Nah, beliau ini masih berusia 17 tahun. Ya, sekitar kelas 2 SMK atau kelas 3 ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi Gama ini ya memiliki seorang ayah dan juga seorang nenek, yang dimana ya merupakan anak piatu yang juga dibesarkan oleh ayah dan juga neneknya ya, karena ibunya sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Jadi ya kalau dalam kesehariannya Gama ini cukup sangat berprestasi ya, merupakan anggota dari Paskibraka yang juga mendapatkan juara 3 gitu, dengan perolehan prestasi yang telah diraih gitu. Jadi istilahnya tuh banyak banget prestasi yang telah diraih, baik dari akademiknya maupun non-akademik yang telah diraih oleh Gama ini. Kok ini bisa terjadi, bagaimana sih kronologinya gitu ya. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan kronologinya, kita bahas terkait dengan siapa yang menjadi pelakunya ini, siapa yang melakukan penembakan ini, yakni bernama Aibda Robiah Zainuddin atau RZ, berusia 38 tahun, yang dimana merupakan personil dari Polrestabes di daerah Semarang, yang dimana disampaikan oleh kepala dari Bapak Kepala Kapolres ini, Bapak Irwan Anwar, yang dimana dari Pak Aibda Robiah ini merupakan di Satuan Reserse Narkoba atau Satres dari narkoba, yang juga melakukan penyelidikan, bahkan sampai dengan ya melakukan penyelidikan atau diselidiki dari kasus narkobanya gitu. Jadi ya ini keseharian dari beliau, Bapak RZ ini atau Bapak Robiah ini gitu ya, kayak gitu. Tadi kita bahas terkait dengan ininya ya, profil dari kedua orang ini dan bagaimana kronologinya ini bisa terjadi gitu ya. Nah, diawali dari pada tanggal 24 November atau lebih tepatnya Sabtu hari lah ya. Sabtunya ini tanggal 23 November terlebih dahulu ya. Sabtu 23 November 2024 baru banget terjadi ya. Sekarang kan awal Desember, udah sekitar 2 mingguan itu kasus
terjadi sampai dengan hari ini kayak gitu. Nah, diawali dari kedua grup atau suatu kelompok atau sebutannya gangster ini ingin melakukan pertemuan untuk melakukan adanya tawuran antar sekolah atau tawuran antar dua geng ataupun dua kelompok remaja ini, yang mana merupakan seorang siswa dari ataupun pelajar dari SMK ini. Nah, ya diawali dari janjian ini dari dua gangster ini bernama Seroja dan juga Kampung Tunggal, yang mana melakukan perjanjian itu pada Sabtu 23 November 2024 dan juga mereka ketemu di pukul 23.40 ya, sekitar ada jam setengah 12 lewat 10 menit gitu ya. Nah, ini ketemuannya ini di daerah Jalan Sandi Penataran Ngalian depan dari Indomaret di perumahan Paramun Semarang Barat, Kota Semarang gitu, tanpa adanya gunakan senjata tajam. Awalnya seperti itu janjiannya, katanya sih gitu ya. Namun gitu, nah karena memang ya ada trigger, ada yang memang aspeknya ini membuat kita ataupun salah satu grup ini ya ingin mengeluarkan ini ya, karena ada suatu trigger itu gitu ya, ada suatu trigger yang menjadikan mungkin kan ada ucapan lisan dari salah satu grupnya ini mana akhirnya dikeluarkan dari senjata tajamnya ini gitu, yang dimana ya dari grup yang juga grup Seroja gitu ya, awalnya tuh ya tidak ada apa-apa dari kedua ini, tapi tiba-tiba grup Seroja tuh mungkin karena memang sakit hati atau memang ada ucapan yang memang menyakiti perasaannya, akhirnya ya dikeluarkan senjata tajamnya. Lalu ketika itu ya pada akhirnya grup yang satunya juga Kampung Tunggal ini ya juga melakukan ataupun mengeluarkan senjata tajam juga dong gitu. Jadinya ketika dikeluarkan ya akhirnya di sana mereka ada aksi kejar-kejaran antar remaja tadi, yang dimana itu sekitar ada, berdasarkan yang ada di itu ada 4 orang, tapi kayaknya lebih ya, sekitar ada ya 10-an orang gitu ya, dimana itu saling kejar-kejar diantaranya gitu. Nah, sebenarnya dalam berita itu ada 4 orang juga, tapi maybe di lain tempat itu ada orang yang lain gitu ya. Nah, yang dimana itu saling kejar-kejaran, yang dimana itu 3 motor ini mengejar dari satu motor yang melaju ke arah dari Bapak Aibda Robia ini gitu, atau Bapak RZ ini, yang ya bisa dikatakan tuh ya tidak sengaja itu memepet dari si Bapak Aibda tadi gitu, yang dimana ya sebetulnya kalau tadi ini kan ini dulu ya kronologi bagaimana itu bisa terjadi dari awalnya gitu ya. Nah, kita beralih ke si Bapak Aibda ini, yang dimana beliau pada kala itu memang pada tanggal hari Sabtu malam dini hari ya mau ke hari Minggu lah ya, itu baru sepulang penyelidikan terkait dengan kasus narkoba, penyelidikan, terus juga lagi ya habis pulang kerja gitu ya dari kantornya gitu. Nah, yaitu habis pulang kerja, yang dimana itu melintas di perumahan Paramount tersebut gitu, yang dimana itu ya seperti biasa ketika melintas di sebelum daerah perumahan itu ya normal aja, tapi tiba-tiba kok ada ya seperti biasa ya kalau misalkan malam dini hari itu ya ketika ada sesuatu dua geng yang saling kejar-kejaran pasti ngerasa shock dan kaget dong, kayak wow kenapa nih gitu ya, kayak wah ada apa nih gitu, dimana pada akhirnya ya kaget dan shock gitu ya pada kedua kelompok atau dua kelompok atau dua gangster ini, dua remaja bukan dua kelompok ini gitu ya. Nah, pada akhirnya ya tidak sengaja itu lagi melaju ke arah dari motor yang dikenakan atau yang dikendari oleh Bapak Aibda Razia ini,
Robia ini, lalu ya tidak sengaja kepepet, yang dimana ya memang pada kala itu si bapak ini lagi membawa senjata ataupun pistol setelah dari kantor ini, setelah penyelidikan gitu, yang dimana memang senantiasa atau selalu ada di sekitaran tubuh dari Bapak Aibda ini gitu ya. Nah, pada kali itu yaitu kejar-kejaran, terus juga ketemu yang juga mengarah kepada motor dari Bapak Aibda. Lalu ketika itu ya ditembakkan peringatan pertama, kedua, ketiga sampai keempat ini ya untuk mereka nih juga biar istilahnya tuh kalau ada polisi untuk menenangkan atau kabur gitu ya. Tapi ternyata di sini itu ya terkena gitu ya. Maybe ada kesengajaan juga ya. Mungkin dalam pistol yang pertama, tembakan pertama tuh duar itu untuk sekedar peringatan, tapi udah kedua, ketiga bahkan keempat ini ya udah bukan di luar kontrol ya, tapi memang ya atas kesengajaan di sana gitu ya dari Bapak Aibda Robianya ini gitu. Kedua dan ketiga yang pada akhirnya itu mengenai dari salah satu korbannya ini, yakni tadi ya si ya Ananda dari ya anak SMK tadi sekitar 17 tahunan, yakni Gama ini gitu ya. Nah, memang pada kala itu memang ya ini diawali dari tadi ya, ketika tadi itu dipepet dulu, lalu ketika itu ya karena memang lagi arah ke sana, arah yang memang ya berlawanan arah, terus dari Aibda ini istilahnya tuh nungguin dari ketiga kendaraan tadi untuk beralih atau pindah arah, berbeda jalur lah ya sebutannya, berbeda jalur ke arah dia untuk ya tadi maybe karena memang kesal jadi ditembak lah peringatan kedua, ketiga, bahkan sampai dengan dari Ananda Rizky ini atau Ananda Gama Rizky ini ya tewas dengan adanya luka di bagian pinggulnya gitu. Mungkin dari sana ya memang untuk menenangkan, ya memang di Ananda Rizky ini mengendari atau membonceng lah ya, aku kurang tahu di mana tepat letaknya di antara itu, istilahnya tuh dengan motor berwarna merah gitu, menggunakan motor warna merah yang juga itu terkena oleh tembakan yang dilakukan oleh Aibda Robia ini di daerah pinggulnya tubuh dari Gama, yang pada akhirnya ya tewas dari sana. Dan juga sebenarnya tidak hanya dari Gama aja yang terkena luka, tapi juga teman-temannya yang lain itu ya kena juga di sana atas tembakan. Tapi alhamdulillahnya sih hanya luka yang juga dirawat aja gitu ya, tanpa sampai dengan tewas atau meninggal dunia gitu. Nah, menurut yang aku baca juga sebenarnya dari dua gangster ini atau dua kelompok ini itu katanya tuh memang awalnya ingin adanya tawuran gitu, tapi karena memang ya ini tidak ada senjata tajam, terus juga karena memang maybe karena nggak jadi ya pada akhirnya ya adalah kedua orang itu gitu ya, maksudnya kedua orang itu tuh dua kelompok tadi gitu ya. Ada salah satu kelompok yang juga salah satunya ada si ya Gama ini gitu. Ya udah akhirnya ya di sana ketembak, ya pada akhirnya ketika udah tembakan keempat dibawalah ke rumah sakit, yang pada akhirnya ya dinyatakan tewas. Dan juga dari sana itu dilaporkan oleh beberapa ya orang tua dari korban, orang tua dari Gama, dan juga beberapa korban-korban lain, teman-teman Gama yang memang ada di sana, ada di tempat kejadian perkara. Nah, pada akhirnya di sana dilakukan penembakan dan videonya itu sempat viral, yang mana berupa rekaman CCTV sekitar berdurasi ada 41 detik gitu ya. 41 detik yang dimana
itu ya mungkin teman-teman juga udah ada yang ngeliat itu dari awalnya tuh ya dari ini motor yang dikendari oleh Aibda Robia ini. Lalu di sana yang juga bersebelahan ini dari ke dua gangster ini kayak lagi lewat, yang pada akhirnya tuh ya ditembak, langsung tembak, kayak dipepet dulu lah ya, istilahnya dipepet dulu karena kesal, akhirnya ditembak peringatan pertama ke atas, lalu tiba-tiba kan memang ya kesal, terus juga akhirnya dari Aibda ini itu menunggu di sini untuk mereka ini putar balik gitu istilahnya, atau berbeda arah lagi atau samaan arah gitu ya. Pada akhirnya ya ketika nunggu nih dari Aibda itu ditembak lagi di beberapa orang yang ada di sana, akhirnya ya kena, yang juga akhirnya tewas dari si Gama ini, yang juga akan tembakan dari Bapak Aibda ini gitu ya. Ya udah, pada akhirnya di sana ya dinyatakan meninggal pada saat di rumah sakit, di mana sudah dimakamkan juga ya pada hari berikutnya yang sekitar hari Senin ya sekitar ada tanggal 25 November 2024 gitu, di mana dimakamkan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah atas luka tembak yang telah dilakukan oleh Aibda Robia tadi gitu ya. Nah, ini mana berdasarkan dari hal-hal yang seperti itu ya dijerat dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api yang disalahgunakan oleh pelaku, yakni Aibda seorang polisi ini yang sudah pasti dicopot dari pangkatnya, dipenjara, yang juga kita juga sudah lihat itu ada foto yang dimana itu si pelaku itu udah ada di penjara akan perbuatannya ini gitu. Oke. Harapannya kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kasus kali ini, dan juga untuk senantiasa berhati-hati akan kejadian yang ini agar tidak serupa terjadi hal yang serupa lagi gitu ya pada Gama yang sebenarnya sudah ada Gama-Gama yang lain yang sudah menjadi korbannya. Kita ini dulu ya teman-teman, kita berikan doa dan juga kita berikan Al-Fatihah kepada almarhum Gama Rizkinata ini, semoga ditempatkan yang layak di sisinya dan ditempatkan pada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga almarhum ditempatkan yang layak di sisinya, dan semoga keluarga bisa tabah dan sabar akan ya berita yang telah menimpanya gitu ya. Dan ya memang tidak berat, maksudnya tidak mudah gitu ya, akan ada ujiannya ini ya, harapannya bisa pulih akan dari lukanya juga, dan semoga pelaku dan kita bersama untuk senantiasa untuk mengawal kasus ini agar dapat mendapatkan hukuman yang selayaknya didapatkan pada seorang ya polisi. Ya kita nggak tahu di belakang itu seperti apa, kan ini pelakunya juga polisi. Harapannya ya tidak ada hal-hal yang ya kita pikirkan itu terjadi ya, kayak misalkan disogok dengan adanya uang, jadi pelaku ini malah hanya hukuman yang ringan gitu ya, hanya sampai gitu. Nah ya harapannya tidak ada tidak ada pembedaan antara polisi, Kapolres atau Polda gitu. Nah harapannya di sana gitu, yang dimana pada kali itu memang itu ya ketika udah viral, yang mana juga itu diadakan di pertemuan di DPR RI gitu ya, dimana itu beberapa fraksi di partai, baik dari partai A, B, C, D gitu ya, itu
ya mengadakan pertemuan di mana itu yang membahas terkait dengan ya kasusnya ini gitu, di mana juga disampaikan oleh Kabid dari Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Ari Supriyono saat rapat dengar pendapat di legislator Komisi 3 DPR pada tanggal kemarin ya, 3 Desember 2024. Dan di mana itu ya tadi yang udah kita sampaikan, bahwasanya tidak ada pepet-pepetan, bahkan tidak ada yang namanya maksudnya tidak adanya tawuran, tapi adanya pepet-pepetan karena kesal akhirnya ditembaklah dari almarhum Gama ini gitu. Sebenarnya mungkin ya ditembak tuh karena memang ya di siapa aja gitu, maksudnya kayak ditembak ke pelaku yang juga nggak mengarah ke Gamanya gitu loh, jadi ke siapa aja, yang mana ya itu ketika itu terjadi dan juga ya terjadi hal seperti itu gitu ya. Harapannya kita di sini menjadi reminder dan pembelajaran kita bersama untuk senantiasa berhati-hati dan untuk senantiasa tidak ikut-ikutan ketika ada tawuran atau ada perselisihan antar dua kelompok. Dan juga mungkin kalau memang ini bukan tawuran dan memang itu lagi lewat dan itu memang lagi bermain, harapan kita senantiasa untuk selalu berhati-hati gitu ya, dimanapun kapanpun dan juga saat situasi apapun itu terjadi gitu ya. Harapannya teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah, dan senantiasa untuk kita bersama untuk saling menjaga keluarga, anak, teman, saudara, tetangga, untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti ini terjadi. Dan juga ketika kita bersekolah untuk ikut akan kegiatan yang positif aja ya, tidak ikut-ikutan akan hal-hal yang seperti itu gitu, karena maybe akan terjadi hal-hal yang wallahu alam itu terjadi pada diri kita kalau mengikuti tawuran ataupun hal-hal yang seperti itu gitu ya, kayak gitu, ataupun tidak ikuti dari dua kelompok yang memang ini tujuannya ya kurang baik gitu, perselisihan lah, terus juga balas dendam lah, penghinaan lah, atau apapun itu. Harapannya tidak ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kasus dan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, jangan di komen. Ketika ada ya usulan boleh banget tulis di kolom chat. Harapannya ketika aku menyampaikan hal tadi, sekiranya ada berita baru atau ada hal-hal yang memang ini ya kurang tepat, mohon untuk dikoreksi, mohon untuk disampaikan di kolom chat ya teman-teman, karena aku juga masih belajar dalam menyampaikan informasi ini sesuai dengan apa yang aku baca, sesuai dengan apa yang aku lihat di berita kayak gitu. Makasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.